Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kartu kredit syariah. Kita akan coba ilustrasikan dalam bentuk soal bagaimana pencatatan transaksi kartu kredit syariah. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini pada 1 Maret 2019, Bank Syariah Indonesia menandatangani akad untuk penerbitan kartu kredit syariah dengan Tuan Rival. Kartu selesai diproses pada tanggal 15 Maret dengan limit transaksi 10 juta. Nah, ada ketentuannya. Ketentuan biaya transaksi bagi Tuan Rival adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya membership tahunan sebesar 200.000. Biaya tersebut akan ditagih pada akhir periode, artinya 15 Maret 2020. Yang kedua, ujrah cord yaitu 1% dari limit transaksi per bulan. Ini dikenakan atas sisa utang cord. Nah, ini nanti akan kita menghitung net monthly fee ya, jika memang Tuan Rival ini punya sisa utang gitu. Nah, kita lihat transaksi yang terjadi selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Tanggal 25 Maret 2019, Tuan Rival melakukan pembelian barang di Care 5 sebesar 3 juta. Tanggal 10 Aprilnya, masih tahun 2019, Tuan Rival membayar utangnya sebesar 2 juta. Tanggal 26 April 2019, Tuan Rival membayar utang ujroh cord. Nah, kita bisa lihat ini Tuan Rival itu punya utang 3 juta, dibayarnya itu baru 2 juta gitu ya. Nah, sampai tanggal 26 April itu belum ada lagi keterangan bahwasanya Tuan Rival membayar sisanya. Nah, berarti sampai tanggal 26 itu Tuan Rival masih punya sisa utang sebesar 1 juta gitu ya. Dan tanggal 26 April Tuan Rival hanya membayar utang ujroh cord gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat jurnalnya ya? Nah, kita langsung saja jurnal yang dibuat oleh bank untuk transaksi Tuan Rival ini. Yang pertama pada tanggal 25 Maret. 25 Maret itu ketika Tuan Rival belanja ya di Care 5 sebesar 3 juta. Ini kan menggunakan kartu kredit, berarti kan ya dia utang, berarti kan ya. Nah, untuk Tuan Rival itu berarti dianggap sebagai utang, tetapi kita sebagai bank yang menerbitkan kartu kredit syariah ini berarti ketika Tuan Rival belanja sebesar 3 juta, kita kan membayar duluan. Kita posisinya sebagai bank, kita membayar dulu utang si Tuan Rival ke Care 5. Berarti ke Care 5-nya bayar kontan kan, lunas, ditalangi dulu oleh bank. Berarti pada saat itu kita punya tagihan kepada Tuan Rival karena kita sebagai bank sudah membayar dulu ya, menalangi dulu utangnya atau kewajibannya Tuan Rival. Nah, pada saat itu kita punya piutang cord gitu ya. Piutang cord Tuan Rival, dan tentu kreditnya adalah kas karena kita kan ngeluarin uang dulu. Kita posisi sebagai bank ya, jangan lupa. Berarti kita mengeluarkan uang dulu untuk membayar belanjaan Tuan Rival sebesar berapa? Sebesar 3 juta. Berarti kas kita berkurang ya, kas bank berkurang. Sebagai gantinya kita punya tagihan di Tuan Rival namanya piutang. Jadi debitnya piutang cord Tuan Rival, kreditnya kas masing-masing sebesar 3 juta. Kemudian yang kedua, jurnal tanggal 10 April. Ya, 10 April itu pada saat Tuan Rival bayar utangnya. Nah, ternyata bayar utangnya baru 2 juta. Nah, ketika Tuan Rival membayar utangnya sebesar 2 juta, otomatis kas kita bertambah sebesar 2 juta. Dan piutang kita di Tuan Rival itu berkurang ya sebesar 2 juta juga. Berarti debitnya kas, kreditnya piutang cord Tuan Rival gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tanggal 25 April. Nah, 25 April ini pada saat kita menghitung net monthly fee buat Tuan Rival. Oke, jangan lupa posisi kita adalah sebagai bank. Nah, tanggal 25 April itu kan harusnya dilunasi kan. Nah, tapi kan masih punya utang, belum lunas gitu ya. Baru tanggal 10-nya itu baru bayar 2 juta, tapi masih ada sisa
1 juta. Nah, berarti tuan rival akan dikenakan net monthly fee gitu ya. Net monthly fee-nya berapa? Berarti kita hitung dulu ya. Nah, harusnya sampai tanggal 25 itu kan harus sudah lunas gitu ya. Nah, maka kita harus hitung dulu berapa net monthly fee-nya. Cara menghitungnya bagaimana tadi? Kita tentukan dulu monthly fee-nya yang 1% itu ya. Berarti fee limit talangannya itu adalah 10 juta ya. 10 juta itu apa? 10 juta itu limit transaksinya kan ya. 10 juta dikali 1%. Berarti 100.000. Jadi maksimalnya itu nanti akan kena net monthly fee-nya 100.000 jika utangnya memang full 10 juta gitu ya. Nah, sekarang kita hitung utang dari tuan rival. Nah, sisa utangnya itu kan 1 juta lagi ya. Berarti kalau dari posisi kita sebagai bank, sisa piutang core kita adalah 1 juta. Maka kita menghitung net monthly fee-nya itu adalah juta. Berarti 1 juta dikali ya monthly fee-nya itu tadi maksimalnya itu adalah 100.000. 100.000 per total limitnya adalah 10 juta. Jadi hasilnya adalah 10.000 net monthly-nya. Nah, udah ketemu tuh nilai net monthly fee-nya adalah 10.000 yang akan dibebankan kepada tuan rival. Nah, berarti ketika kita membebankan net monthly fee kepada tuan rival, kita membuat jurnalnya itu adalah dengan cara mendebit piutang ujroh core. Ya, jadi kita menambahkan tagihan kepada siapa? Kepada tuan rival. Ya, sebesar berapa? 10.000. Dan nah, kreditnya itu adalah pendapatan ujroh core. Gitu. Ingat, ini bukan denda ya. Kalau denda itu tidak boleh dianggap sebagai pendapatan, tapi karena ini adalah net money fee yang memang sudah ditentukan kalau money fee itu dihitung dari sisa utang gitu ya, bulanan gitu ya, biaya bulanannya, jika ada sisa utang. Nah, dianggap sebagai pendapatan ujroh core sebesar 10.000. Nah, selanjutnya ketika tanggal 26 April itu kan ada transaksinya tuan rival membayar utang ujroh core gitu ya. Nah, ini berarti ketika tuan rival membayar utang ujroh core, kita langsung mencatatnya dengan cara mendebit kas dan mengkredit piutang ujroh core tuan rival sebesar berapa? Sebesar 10.000. Cukup ya untuk penjelasan ini, mudah-mudahan bisa difahami ya. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang pencatatan bank itu memang agak sedikit berbeda ya dengan pencatatan akuntansi biasa. Jadi memang harus dipahami dulu posisi pencatatnya. Jadi kalau bank itu kan mencatat sebagai utang kalau kita nabung. Tapi kalau kita ngambil berarti utangnya berkurang, berarti posisinya itu agak sedikit berbeda dengan pencatatan biasa gitu ya. Cukup ya untuk penjelasan mengenai ilustrasi ini. Ilustrasi transaksi kategori syariah mudah-mudahan dapat difahami. Jika ada hal-hal yang kurang difahami atau ada pertanyaan, boleh silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.